Privie para magran, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Sis. Film yang rilis tahun 2020 ini dibintangi oleh seorang aktor laga yang bernama Scott Adkins dengan berlatar tempat di Meksiko yang merupakan gembongnya para kartel narkoba. Film ini menceritakan tentang seorang mantan mata-mata yang membabat habis para mafia demi menyelamatkan anaknya. Bisa diketahui, film ini mempunyai jalan cerita yang sangat seru. So, persiapkan diri Anda, pastikan kuota Anda banyak ataupun berlimpah, dan ayo kita mulai. I want you to go in there. Film ini dimulai dan kita diperlihatkan dengan sang pemeran utama yang bernama Richard. Taylor? What? Saat ini dia sedang menjalani kehidupan tenangnya di Meksiko. Richard sendiri bekerja sebagai konsultan keamanan. Dia tinggal bersama anaknya yang bernama Taylor. Hubungan Richard dengan Taylor saat ini kurang baik karena ibunya yang sudah meninggal saat dia dari kecil. Whatever. Thanks a lot for cooking me that breakfast, Dad. Saat sedang bersantai, dia menerima telepon dari pihak sekolah karena Taylor berkelahi. Sesampai di rumah, Richard pun langsung menegurnya. Really? Why? What happened? Principal today, buddy. Anything you want to tell me about? Weeks, that is. I'm not happy. Wait! Di sini, Richard mencoba untuk mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Namun, karena Taylor keras kepala, dia sedikit pun tidak menggubris ayahnya. Taylor! Di kamarnya, Taylor belajar tutorial berkelahi dari YouTube yang suaranya terdengar oleh Richard. Di sini, Richard marah karena tak ingin anaknya menjadi seorang petarung. Kemudian menyuruh anaknya untuk mengerjakan PR-nya. Almost isn't finished, is it? So get it done. Pada sore harinya, disinilah awal mula petaka dimulai. Saat Richard sedang bekerja, sebuah tembakan bius menancap di lehernya yang membuat dia pingsan. Saat sadar, dia menerima telepon dari orang yang tak dikenal dan memanggilnya Nero. Yang seketika membuatnya terkejut dan mulai saat ini kita memanggilnya sebagai Nero. How do you know that name? Nero pun langsung ke kamar Taylor tetapi tidak menemukan keberadaan anaknya. Dia pun dikirim sebuah video yang memperlihatkan anaknya diculik. Dan tak lain tak bukan, penelpon itulah yang menculik Taylor. Penelpon yang masih misterius itu menyuruh Nero untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan agar Taylor bisa selamat. Jika Nero tidak mau, maka mereka akan membunuh Taylor yang saat ini disekap dalam ruangan gas beracun. Nero pun terpaksa menuruti permintaannya. Yes, I'm with you. Kemudian Nero disuruh pergi ke garasi yang di situ sudah terdapat perlengkapan-perlengkapan berupa senjata serta kamera mikro agar penelpon itu bisa melihat aksi Nero dan juga mobil anti peluru yang koordinatnya sudah ditentukan. These are your coordinates. Di tengah jalan, Nero meminta untuk berbicara kepada anaknya, Taylor. Tak sampai lama, pembicaraan mereka pun terputus. Nero pun tiba di sebuah restoran dan kita diperlihatkan kepada sosok penelpon yang sampai saat ini belum diketahui namanya. And kill every person there. Nero disuruh untuk membabat habis para mafia yang sedang makan malam. Nero pun masuk dan langsung membabat habis semua mafia di sana. Nero berhasil membunuh semua mafia tersebut. Melihat keterampilan Nero tadi, bisa diketahui kalau ia bukan orang yang sembarangan. Setelah itu, Nero pergi menuju target berikutnya. Di tengah jalan, dia meminta untuk berbicara dengan Taylor. Taylor. You alright?
Nero pun menjelaskan kalau orang yang menculiknya menginginkan Nero untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, yaitu menghilangkan nyawa orang lain tentunya. Tak sampai banyak bicara, mafia itu pun memutuskan teleponnya, yang membuat Nero sedikit kesal. Dan mereka pun berkumpul untuk melihat aksi Nero selanjutnya. Di sini terlihat seseorang dari badan intelijen yang bernama Donovan. Mereka saling bekerja sama. Faktanya, Donovanlah orang yang mengusulkan Nero. Nero pun sampai ke sebuah tempat orang pening alias mabuk-mabukan. Dia disuruh untuk membunuh orang yang bernama Machado. Machado sendiri merupakan kembaran setan, bahkan bisa dibilang jelmaannya setan, karena kejahatan yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Nero pun masuk dan awalnya terkejut karena melihat banyak wanita yang bajunya kurang jahitan. Setelah itu dia lagi-lagi berhasil memukul rata semua bandit di sana, serta mengeliminasi Machado. Machado! Who the fuck are you? Dia pun sempat tertegun sesaat, kemudian pergi. Setelah itu, dia meminta untuk berbicara kepada Taylor. Let me speak to my son. Nero pun bercerita kalau dia dulunya merupakan seorang mantan intelijen negara. Dia berhenti karena seseorang pernah membongkar kedoknya yang mengakibatkan istrinya atau ibunya Taylor dibunuh. Nero pun berhasil melacak dan membunuh mereka semua. Akibat itulah dia dipindahkan ke Meksiko dan hidup tenang di sana. Setelah itu terjadi sedikit pertengkaran di rumah mafia. Di situ sang mafia itu pun memisahkannya. Di sini bisa terlihat kalau dia juga mempunyai skill bertarung yang baik. ¿Entiendes? Sí, señor. ¿Entiendes? Sí, señor. Kemudian dia memberikan selimut serta makanan kepada Taylor dan sedikit berbincang. Ternyata sang mafia juga mempunyai sifat yang lembut. He's my kid, huh? Pada pagi harinya, terlihat Nero sudah mau sampai. Saat berkumpul, terlihat Donovan sangat gelisah dan keringat dingin. Sang mafia itu pun bertanya, mengapa dia gelisah? Ternyata Donovan takut kalau Nero akan membunuhnya. Right, that's what I'm worried about. Are you scared that Nero's gonna kill you? You bet I am. And you should be too. Setelah itu, sang mafia itu pun berbincang kepada istrinya. Kenyataannya, tujuan dia membersihkan semua mafia agar dia bisa memegang kendali dan membangun sekolah serta kegiatan amal lainnya. Setelah itu, terlihat Taylor berusaha melarikan diri. Dia menggosok dengan perlahan, kemudian menyentakkannya sehingga ikatan di tangannya lepas. Taylor pun berusaha untuk kabur. Sang mafia itu pun memberitahu kepada Nero siapa target yang harus dilewatkan berikutnya. Dia bernama Omar Chavez. Jika target sebelumnya seperti kembaran setan, kalau ini kayaknya memang setan lah dia. Mengapa? Karena kejahatannya memang sangat jahat. Seperti perdagangan manusia, membunuh orang tak bersalah, narkoboy, dan lain-lain. Dia memang pantas untuk dimusnahkan. ¿Listo para ganar, bonito? Di kediamannya, Omar Chavez terlihat sangat khawatir karena para mafia sebelumnya sudah habis. Dia pun mendapatkan informasi dari ajudannya kalau dalang di balik semua ini hanya satu orang. Completo con 3 equipos completos, por el amor de Dios. Kemudian dia memerintahkan untuk memperketat penjagaan. Akhirnya, saat yang ditunggu pun tiba. Nero bersiap dan langsung menyerang kediaman Omar yang dilihat secara langsung oleh sang mafia. Walaupun awalnya Nero berhasil membunuh beberapa penjaga, tetapi di tengah jalan dia kewalahan dan sayangnya dia ditembak oleh Omar sendiri. Sang mafia itu pun sangat menyayangkan kalau Nero sudah tewas. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk bersih-bersih alias menyerang Omar Chavez dengan kekuatan penuh. Today, tomorrow we have generation. Vámonos!
Ternyata Nero masih hidup dan disiksa. Tak lama kemudian Omar pun datang. Di sini Omar menginterogasi Nero. Dia pun sudah mengetahui kalau Nero terpaksa melakukan itu karena anaknya diculik. Dan akhirnya Nero pun mengetahui siapa mafia yang selama ini menjadi dalang. Dia bernama Mzamo Lascano. Saat Omar ingin mengeksekusinya, tiba-tiba anak buah Mzamo pun datang dan menyerang kediaman Omar. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Nero pun langsung menghajar mereka dan berhasil membunuh Omar. Setelah itu, dia masuk dan mengambil sebuah laptop dan pergi menggunakan mobil curian. Di sisi lain, terlihat Mzamo berbincang dengan Donovan. Di sini, Donovan meminta untuk membunuh Taylor. Dengan terpaksa, Mzamo memberikan kunci mobil yang berisi gas beracun kepada Donovan dan mengatakan kalau dia tidak ingin terlibat karena Mzamo sendiri pada dasarnya memang orang baik dan tidak ingin membunuh anak-anak. Di tengah jalan, Nero berhenti dan berhasil melacak rumah Mzamo. Kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Donovan dan anggotanya ingin membunuh Taylor dengan cara menyemprotkan gas beracun. Setelah selesai, mereka pun memakai masker gas dan membuka pintunya. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata Taylor sudah tidak ada. Nero pun sudah sampai di rumah Mzamo dan meretas kamera CCTV di rumahnya, kemudian masuk. Donovan pun mendatangi Mzamo dan mengatakan kalau Taylor sudah kabur. Ternyata Mzamo lah yang lebih dulu menyelamatkan Taylor karena dia tidak ingin anak-anak terbunuh di kawasannya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Nero pun datang sehingga membuat mereka terkejut. Dan terungkaplah fakta, ternyata Donovan lah dalang di balik terbunuhnya istri Nero. Setelah itu, tiba-tiba Nero menembak Donovan dan headshot. Adegan perkelahian pun tak terelakkan, yang dimana Mzamo membantu Nero melawan orang-orang Donovan. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Nero pun menodongkan pistol kepada Mzamo dan menanyakan di mana keberadaan Taylor. Lanza, the man is boy. Meet us inside. Taylor. Mzamo menepati janjinya dan melepaskan Taylor. Di sini, Nero bisa saja membunuhnya. Namun Nero tidak melakukan itu karena melihat ketulusan pada Mzamo. If I ever see your face again. Akhirnya Taylor pun berhasil diselamatkan dan mereka pergi. Dan film ini pun selesai. Sedikit ulasan tentang film ini. Menurut saya, film ini cukup keren dengan menyajikan aksi dan adegan perkelahian yang menegangkan. Film ini juga menggambarkan betapa kerasnya dunia di luar sana. Pesan moral yang disampaikan dari film ini adalah hargailah orang yang mencintaimu. Salah. Janganlah sekali-sekali mengkhianati kawan dan berbuat jahat. Baiklah, sampai di sini wahai mageran. Sampai jumpa dengan suara saya di video berikutnya.